Alhamdulillah, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina warzuqna. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihihi haddatsana Yahya ibn Farwa'ah ibn Qara'ah qala haddatsana Malik an Ibn Shihab an Urwah bin Zubair an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Utbah bin Abi Waqqas ahida ila akhihi Sa'd bin Abi Waqqas anna ibna walidati zam'ata minni faqbidhu. Ini masih dalam bab tafsir atau definisi syubhat yang meragukan. Kita tahu bahwa sudah kita lewati bahwa apa yang ada di sekeliling kita di dunia adalah salah satu dari tiga: halal bayyin yang jelas, haram bayyin yang kedua, haram yang jelas, dan yang ketiga adalah al-mushtabihat yang disebut dengan syubhat antara halal dan haram. Mau kita katakan halal, hati enggak tenang. Mau diharamkan, kita enggak punya dalil. Itulah syubhat. Salah satu contoh daripada syubhat adalah kisah atau hadis yang sudah kita baca sebelumnya, yaitu hadis Abi hadis Uqbah ibn al-Harith inni arda'tukuma, menyusuikan
merusak rumah tangganya, lagi pula gak ada saksi. Tetapi semenjak itu Uqbah bin Al-Harits hatinya gak tenang. Apa jangan-jangan apa yang dikatakan si wanita ini benar? Maka dia pun akhirnya menunggangi kudanya ke kota Madinah bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan hal ini, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kaifa wa qad qil, kaifa wa qad qil, bagaimana engkau mempertahankan istrimu sebagai istrimu sedangkan sudah ada yang mengklaim bahwa dia pernah menyusui kamu dengan istrimu. Kaifa qad qil, maka akhirnya diceraikan dan ya ini berpisah begitu saja tanpa ada perceraian yang syar'i, pisah begitu aja karena memang ternyata saudara sesusuan yang haram untuk dinikahi. Nah, akhirnya mereka pun cerai, pisah, tapi tetap statusnya mahram, dan anak mereka tetap anak yang sah, anak yang syar'i, karena mereka menikah dalam keadaan tidak tahu kalau itu adalah saudara sesusuan. Kaifa qad qil. Jadi kalau ternyata misalnya ibu-ibu di kampung sudah mengatakan bahwa situasinya kayaknya dulu pernah saya susuin kamu dengan tetangga, mending cari orang lain. Mending cari orang lain. Jatuh cinta dengan putri tetangga atau dengan putra tetangga, ternyata kebiasaan orang-orang di situ biasanya masa kecil saling menitipkan anak untuk disusui. Ya, apalagi zaman dahulu. Kalau zaman sekarang sudah banyak susu formula, tapi zaman dahulu. Sehingga kalau sudah situasi seperti itu, mending cari perempuan yang jauh. Kaifa qad qil, itu contoh syubhat. Daripada kamu terus-terusan berhubungan hidup dengan istri kamu, hatimu gak tenang karena ada yang mengklaim pernah ada yang menyusui kamu, pisah. Itu contoh syubhat. Kaifa qad qil, kaifa wa qad qil. Sama juga dengan menikahi wanita yang hamil. Wanita yang hamil dinikahi juga gak boleh. Minimalnya syubhat kalau gak haram. Jelas haramnya lebih kuat. Karena pada asalnya wanita yang hamil tidak boleh dinikahi. Yang ada sedikit perselisihan di kalangan para ulama adalah kalau hamil dari dia. Sekarang kisah yang kedua, ada lagi kisah Uqbah ibn Abi Waqqas. Mereka ini bersaudara dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Uqbah ibn Abi Waqqas. Mereka hidup di zaman jahiliyah, tidak mengenal syariat. Ngantukkan lagi. Maju ke sini, kalian maju ke sini biar kelihatan kalau ngantuk itu anak dulu. Maju ke sini kalian. Maju ke sini. Tadi malam sholat malam berapa rakaat? Kalau ngantuknya karena semalam sholat malam gak apa-apa. Kisah yang lain adalah kisah Uqbah ibnu Abi Waqqas. Mereka hidup di zaman jahiliyah. Terjadilah perzinahan dengan Walidat Zam'ah, budak dari min walidati Zam'ah, dengan budaknya Zam'ah. Qala, sehingga mereka melahirkan anak laki-laki.
Uqbah bin Abi Waqqas berwasiat kepada saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas supaya nanti kalau dia meninggal kamu ambil itu anaknya, kalau dia melahirkan itu budaknya Zam'ah, kalau dia melahirkan anak kamu ambil, kamu pelihara, itu anak saya. Ini hasil zina. Qala qultu falamma kana 'am al-fath akhadahu Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada saat Fathu Makkah, sang anak daripada budak Zam'ah ini diambil oleh Sa'ad bin Abi Waqqas sesuai wasiat saudaranya. Dan ini memang ya maklum, mereka hidup di zaman jahiliyah saat itu. Wa qala ibnu akhi qad ahida ilayya fihi. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, ini adalah anak saudara saya, ini adalah ponakan saya, dan dia sudah berwasiat kepada saya bahwa anak dia ini adalah anaknya dan saya pelihara dia. Faqala Abd bin Zam'ah, faqala akhi, maka Abd ibn Zam'ah berkata, tidak bisa, ini saudara saya, ini saudara saya. Mereka paling berebut kalau punya anak laki-laki zaman dahulu. Kalau punya anak perempuan mereka gak rebutan, bahkan mereka condong menguburkannya hidup-hidup. Tapi kalau punya anak laki-laki emas, mereka rebutan. Nah, itu sama dengan kisah antara Ibnu Shaddad, seorang anak budak kulit hitam dari Shaddad bin Aus, sehingga dia tidak diakui oleh bapaknya karena kulitnya hitam mirip ibunya, sampai pada akhirnya dia diakui sebagai anak, bahkan diistimewakan setelah dia besar, memiliki kelebihan keahlian dalam bersyair, keahlian dalam memanah, sehingga suatu saat kampung mereka dikepung oleh musuh, diserang oleh musuh, dan bahkan ditawan. Wanita-wanita ditawan, laki-laki terusir. Dia seorang diri mengejar para pembunuh, mengejar para penjahat dan menyerang sampai berhasil melumpuhkan mereka, baru akhirnya diakui, sehingga terkenal dengan kisah Shaddad, antara Ibnu Shaddad. Demikian pula di sini. Sementara Abd bin Zam'ah mengatakan, ini saudara saya. Faqala wa ibnu walidati abi, dan ini adalah anak dari ibu saya. Walada ala firashi, lahir di rumahnya. Qala fatasawaqa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun akhirnya berhukum kepada Rasulullah. Faqala Sa'ad berkata, "Duh, itu anak mantu membawa." Faqala Sa'ad, qala ya Rasulullah, ibnu akhi kana qad ahida ilayya fi. Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian mengatakan, ya Rasulullah, dia ini saudara saya dan dia sudah berwasiat kepadaku. Faqala Abd bin Zam'ah, akhi wa ibn walidati abi. Abd bin Zam'ah mengatakan, ini adalah saudara saya dan anak daripada ibu saya. Qala wulida ala firashi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, huwa laka ya Abd bin Zam'ah. Rasulullah mengatakan, kamu ambil anak ini wahai Abd bin Zam'ah. Thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-waladu lil firash wa lil ahir al hajar. Rasulullah mengatakan, anak adalah milik majikan dan orang yang berzina dengannya di batu, yakni dirajam. Thumma qala li Saudah bintu Zam'ah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihtajibi minhu ya Saudah, berhijablah dari dia wahai Saudah. Lima ra'a min syabahihi bi Utbah, karena adanya kemiripan dengan Utbah.
fama ra'aha hatta laqiya Allah, maka semenjak itu tidak pernah terlihat lagi sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hadis ini adalah kisah, barakallahu fikum, kisah 4 orang nih. Kita kisahkan, kita ulangi kisah ini, kita peragakan 4 orang. Nah, jangan ada ngantuk. Yang ngantuk disuruh berdiri nanti. Kita peragakan ini 4 orang. Hadis ini. Saudah bintu Zam'ah, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uqbah ibnu Abi Waqqas, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian budaknya Zam'ah, kemudian Abd bin Zam'ah. Taib 5 berarti. Siapa yang mereka perebutkan ini tadi? Yang mereka perebutkan adalah anak daripada Walidat Zam'ah, anak daripada budaknya Zam'ah. Uqbah bin Abi Waqqas mengklaim bahwa itu anak saya, karena dia merasa pernah pernah berzina dengan budaknya ini. Sedangkan yang sah untuk menggauli budaknya ini adalah pemiliknya, yaitu Zam'ah, majikannya. Yang sah, yang halal untuk menggauli budaknya ini tanpa nikah adalah majikan, yaitu Zam'ah. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Utbah bin Abi Waqqas ini investasi dia berzina, nggarap sawahnya orang, dan ternyata garap sawahnya orang, hamil ini si budaknya Zam'ah, begitu melahirkan anak persis mirip Utbah ibnu Abi Waqqas, tidak mirip Zam'ah sama sekali, tidak mirip majikannya, tidak mirip saudara-saudara majikannya, melainkan persis mukanya Uqbah ibnu Abi Waqqas. Sehingga indikasi ini sangat menunjukkan 99% bahwa ini adalah anak milik Uqbah. Belum ada tes DNA waktu itu. Nah, mirip persis. Karena terlalu mirip 100%, maka Uqbah bin Abi Waqqas berwasiat kepada saudaranya Sa'ad, tolong itu anak dipelihara, itu anak saya. Anak dari mana? Ya kamu kan tahu sendiri, namanya kehidupan jahiliyah, gak ada hukum syariat. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas berpegang dengan wasiat itu. Ketika Fathu Makkah, diambil itu anaknya dari asuhannya, saudaranya, yaitu Abd bin Zam'ah. Diambil. Ternyata Abd bin Zam'ah nggak terima. Saya nggak terima, ini saudara saya, karena yang kamu gauli itu adalah budak dari ayah saya. Semestinya ayah saya lebih berhak karena dia budak, dia budaknya. Ini majikannya ayah saya, dia lebih berhak. Tapi ini anak mirip saudara saya, kata Sa'ad. Walaupun mirip saudara kamu, tetap yang sah adalah ayah saya, kata Zam'ah, kata Abd. Yang mirip, yang sah adalah ayah saya, karena dia pemilik budak. Ribut, tidak ada titik temu. Akhirnya mereka berangkat kepada Rasulullah berhakim. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga sempat bimbang, ini gimana ya? Anaknya ada. Kalau dilihat dari postur anaknya, face-nya, semuanya 100% ke Uqbah bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini mesti anak dia. Kalau dilihat dari siapa pemilik budak yang sah, Zam'ah,
Nah, ini kayak kasusnya mantan gubernur Jawa Barat. Kalau dilihat anaknya persis mirip. Begitu tes DNA entah benar apa enggak. Nah, dilihat anaknya persis 100% Uqbah bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Dilihat siapa pemilik budak ini yang sah, yang halal menggaulinya, Zam'ah. Di sini dilema. Mau diputuskan milik Zam'ah, anaknya Zam'ah, miripnya 100% kepada investor asing. Mau diputuskan milik Sa'ad bin Abi Waqqas, milik Uqbah bin Abi Waqqas, budaknya, pemilik sawahnya Zam'ah. Ini memang syubhat. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memperjelas, budak milik siapa? Wanita budak milik siapa? Zam'ah, berarti dia pemilik sah. Uqbah bin Sa'ad bin Abi Waqqas siapa ini? Investor asing. Wah, berarti investor asing tapi malah sukses. Pribumi digusur. Itu akhirnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pun mengeluarkan keputusan al-waladu lil firash walil ahidil hajar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang lebih berhak untuk memelihara, untuk mengambil anak adalah lil firash, pemilik yang sah. Anak dimiliki oleh majikan karena dialah pemilik yang sah resmi kepada si budak ini. Walil akhiril hajar, sedangkan investor asing ini yang berzina dengan budak ini lebih pantas dirajam karena dia nggarap seorang lain dengan tanpa hak. Ini yang pantas adalah dirajam. Sudah, tapi Rasul SAW sudah memutuskan begitu pun gak tenang. Beliau tetap gak tenang. Beliau mengatakan anak ini adalah milik Zam'ah. Kenapa? Karena budaknya, ibunya, majikannya adalah Zam'ah. Berarti yang menang Abd bin Zam'ah. Tetapi tetap aja hati Rasulullah itu gak tenang. Kenapa? Kenapa hati Rasulullah gak tenang tadi? Adanya apa? Adanya kemiripan. Bahkan mungkin tes DNA mungkin keluar itu miliknya Uqbah, persis Uqbah. Maka Rasul berhubung karena tidak tenang hatinya, beliau perintahkan istrinya Saudah bintu Zam'ah, istrinya Rasulullah Saudah bintu Zam'ah. Dan ini anak adalah sama saudaranya Saudah. Rasulullah berkata kepada istrinya Saudah bintu Zam'ah, kamu berhijab dari dia. Kamu berhijab. Loh, kenapa saya berhijab? Karena Anda sudah putuskan bahwa itu saudara saya, anak ayah saya. Walaupun bukan saudara kandung, berarti kan satu ayah, saudara saya. Kenapa saya harus berhijab? Kata Rasul SAW, kamu saya suruh berhijab karena ini anak mukanya persis mirip, persis 100% Uqbah. Jadi ini daripada syubhat, daripada ragu, daripada gak tenang hidup, berhijab. Kamu berhijab dari dia. Walaupun saya sudah putuskan dia adalah saudara kamu, tetapi tetap kamu jaga hijab dari dia. Kamu udah bukan mahram dengan dia, kamu jaga hijab. Dan kata Saudah, sampai meninggal akhirnya gak pernah ketemu dia, gak pernah lihat dia. Nah, itu contoh syubhat, ya, yang memang seringkali terjadi meragukan. Nah, dan ini juga sering terjadi di Indonesia pun, na'udzubillah, apalagi zaman sekarang. Kalau si wanita mau diajak berzina oleh seorang laki-laki, berarti tidak menutup kemungkinan dia adalah wanita murahan yang dengan gampang diajak berzina oleh laki-laki manapun. Masih mau berani menikahi wanita seperti itu, na'udzubillah. Nah, ada wanita yang dengan gampang dirayu dengan di Facebook, dirayu di TikTok, di WA, dirayu dengan ini, dia gampang menyerahkan kehormatan dirinya
segitu gampangnya dia mengorbankan kehormatan dirinya. Sebagai laki-laki yang waras, yang normal, dia berpikir, ini anak masih gadisnya aja, masih perawannya aja, segitu gampangnya dia menyerahkan kehormatan diri. Cuman karena diiming-imingin mau dibeliin, mau ditraktir es durian aja sudah diserahkan kehormatan diri. Bagaimana sudah gak perawan sekarang? Bagaimana kalau na'udzubillah? Enggak, saya gak mau. Kalau dia orang dengan gampang berzina dengan seseorang, tidak menutup kemungkinan di belakang dia akan bermain gila. Dia nikah pun, bahkan si wanita yang seperti ini bahkan tidak menutup kemungkinan ketika dia nikah, sudah nikah pun bermasalah sedikit dengan suaminya, assalamualaikum, ditinggal suaminya cari laki-laki lain. Iya kalau halal, iya kalau talak kemudian keluar dari masa iddah. Kalau berzina itu sudah meragukan dari situ. Ini sudah meragukan. Nah, makanya kalau cari istri itu jangan cari wanita yang gampang dirayu, yang gampang digombal, karena itu tabiatnya juga nanti begitu itu. Nah, sudah nikah pun tetap aja sering bersolek untuk TikTok, untuk Facebook, bukan untuk suami. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.